Jumpa kembali sobat, semoga dalam keadaan yang baik, murah rezeki, dan tetap bersemangat. Cina makin tak terbendung, membanggakan. Dan karya masa depan generasi selanjutnya akan sangat canggih. Mereka kini memiliki sejumlah fasilitas penting untuk menguji karya-karya yang akan dihasilkan di masa depan. Fokus kita pada topik hari ini, yakni wind tunnel alias terowongan angin berkecepatan ultra tinggi. Terowongan angin adalah fasilitas wajib untuk menguji suatu objek dari sisi aerodinamika. Bagaimana perilaku suatu objek apabila dalam kondisi bergerak atau melaju, melewati angin, panas, tekanan, force, dan sebagainya pada kondisi yang tidak mungkin dapat disimulasikan dan diamati dengan detail. Apabila objek diam lewat terowongan angin, hal itu menjadi nyata. Angin panas dan sangat cepat kuat yang akan bergerak melalui objek tersebut. Objek tersebut bisa berupa rudal, pesawat, apapun itu. Bahkan mobil kendaraan apapun juga harus melalui uji terowongan udara untuk memahami lebih jelas bagaimana perilaku objek yang dilalui oleh udara berkecepatan. Contoh hal sederhana adalah mobil F1 dirancang dengan bentuk aerodinamis yang sangat baik untuk membantu memperoleh akselerasi, kecepatan tinggi, dan kestabilan. Sama hal dengan objek mobil kendaraan yang lain, agar tidak terjadi crosswind tinggi yang mempengaruhi tingkat kestabilan, keselamatan, dan sebagainya. Terowongan angin alias wind tunnel terdiri dari beberapa jenis. Ada yang dirancang untuk objek berkecepatan subsonik. Subsonik ini berkecepatan sekitar 0 Mach hingga 0,3 Mach. Untuk lebih mudah dimengerti, sekitar maksimal adalah 360 km per jam. Tunnel untuk menguji kendaraan supercar, dan sebagainya. Transonic sekitar Mach 0,8 hingga Mach 1,3 untuk menguji pesawat dan sebagainya. Supersonic Mach 1 hingga Mach 5 untuk menguji pesawat hingga rudal dan sebagainya. Hypersonic Mach 4 hingga Mach 12 untuk menguji berbagai jenis teknologi hypersonic seperti rudal hingga pesawat dan perilaku pesawat-pesawat antariksa. Lalu hypervelocity tunnel ini yang Cina bangun mulai dari Mach 12 hingga Mach 30. Wind tunnel ini untuk mempelajari objek-objek re-entry yang memerlukan kecepatan velocity yang bisa mencapai 10 km per detik atau hingga Mach 30. Cina memiliki semua fasilitas wind tunnel dengan level-levelnya, dan sejauh ini hanya Amerika dan Cina yang memiliki fasilitas hypervelocity wind tunnel yang dapat mensimulasikan keadaan pada saat objek melaju hingga 30 kali kecepatan suara. Luar biasa fasilitas hypervelocity wind tunnel di Amerika bernama Large Energy National Shock Tunnel alias LANSX. Fasilitas milik Cina bernama GF-22. GF-22 diklaim lebih unggul dari LANSX sebab dikatakan hanya mensimulasikan keadaan terbang dengan kecepatan maksimal selama kurang dari 30 mili detik. Sedangkan GF-22 diklaim mampu mensimulasikan hingga lebih dari 130 mili detik. GF-22 menggunakan berbagai jenis teknologi tinggi untuk menciptakan ledakan udara panas dan gelombang kejut layaknya keadaan real saat objek terbang dengan kecepatan 30 kali kecepatan suara.
Pada kecepatan tersebut, objek diuji dengan udara yang sangat panas, layaknya keadaan real saat objek menempuh kecepatan ultra tinggi. Suhu panas pun bisa mencapai lebih dari 10.000 derajat Celcius. Fasilitas ini dirancang untuk memahami keadaan kompleks pada kecepatan hingga 30 kali kecepatan suara. Udara tidak lagi sama seperti udara yang kita kenal atau kita hirup, melainkan mengandung muatan listrik dan sebagainya. Fasilitas ini membuat ilmuwan untuk mempelajari hal tersebut dan meminimalisir kegagalan. Fasilitas ini juga mensimulasikan keadaan objek pada ketinggian 40 km hingga 100 km. Banyak lagi hal teknis yang tidak mudah dimengerti tentunya. Jadi pada posisi level tertinggi, terowongan angin adalah JF-22 dan LANX. Hanya 2 negara yang memiliki hal tersebut. Di bawah itu ada fasilitas hypersonic, yakni JF-12, FL-64 milik Cina, LANX-2 milik Amerika, High Entropy Shock Tunnel HISS milik Jepang, dan High Entropy Shock Tunnel HEC milik Jerman. Ada juga milik Rusia, India, dan beberapa negara lainnya. Cina juga memiliki terowongan angin yang levelnya lebih rendah, seperti FL-63, FL-62, FL-60 hingga seri semakin rendah, dan menunjukkan terowongan diperuntukkan objek berkecepatan yang lebih rendah. Simulasi terowongan angin lebih akurat dan efektif daripada simulasi menggunakan komputer ataupun langsung diuji. Beberapa kali Amerika mengalami kegagalan dalam pengujian senjata hypersonic dan tentunya akan menyebabkan kerugian biaya yang lebih besar. Lewat terowongan angin akan memangkas biaya kegagalan. Cina juga memiliki terowongan angin FL-64 yang dapat melakukan simulasi kecepatan hypersonic dari Mach 4 hingga Mach 8 dengan temperatur maksimal hingga 600 derajat Celcius dan dapat mensimulasikan objek selama 30 detik. Uniknya bisa disimulasikan lebih detail di mana saat objek melepaskan senjata, terpisah, menyalakan mesin, dan sebagainya untuk menghasilkan keadaan real yang sesungguhnya. Amerika berkali-kali gagal menguji senjata hypersonic mereka sebab mungkin saja ada hal kecil yang tak teramati. Pada fase terowongan udara modern, misalnya saat booster terpisah, saat mesin menyala, semua aspek tersebut dibutuhkan untuk menghindari kegagalan saat pengujian real. Cina juga mempunyai terowongan angin rahasia. Tidak disebutkan jenis apa dan di mana, namun memiliki kemampuan yang luar biasa canggih. Dapat mensimulasikan full size dan diklaim Amerika tidak memilikinya. Oleh sebab itu, senjata objek-objek karya kecepatan hypersonic Amerika gagal terus. Cina berani berkata bahwa kegagalan Amerika dalam senjata hypersonic disebabkan keterbatasan teknis. Ini statement yang arogan. Namun realitanya memang Amerika belum memiliki senjata hypersonic. Dan Cina sudah produksi massal, yakni Dongfeng 17. Dongfeng 17 ada rudal balistik hypersonic HGV atau Hypersonic Glide Vehicle yang sangat handal. Kecepatan dan manuver, trajektori alias lintasan yang dinamis tinggi, menghindari radar peringatan dini. DF-17 memiliki kecepatan jelajah hingga Mach 10, dan saat mendekati target maka mesin roket ekstensi akan menyala dan menghasilkan kecepatan hingga Mach 15. Fasilitas terowongan rahasia tinggi ini dapat mensimulasikan keadaan real full size, bahkan saat rudal melakukan hal-hal detail, seperti booster yang dipisahkan, terpisah dalam keadaan kecepatan tinggi,
hal lain yang sangat detail dan hal-hal berbahaya yang dapat menyebabkan terowongan udara hancur terkena hantaman energi kinetik dari hasil simulasi tersebut. Tentunya terowongan ini diklaim melibatkan tangan robot dan tahan terhadap impact yang membahayakan fasilitas terowongan angin maupun objek pengujian entah rudal atau sebagainya yang diklaim tidak dimiliki Amerika. Klaim Cina ini diberitakan oleh South China Morning Post yang mengutip jurnal ilmiah yang dipublis oleh ilmuwan Cina. Membuat kuping Amerika panas. Beberapa pengamat berkata kalau benar mereka memiliki fasilitas rahasia yang baru ini, tentu akan sangat menarik. Sebagai orang awam, kita hanya menantikan hasil karya-karya besar di masa depan. Salah satu pembuktian sejauh ini teknologi hypersonic Cina cukup maju, memimpin bersama Rusia. Bahkan baru-baru ini majalah FT membocorkan rahasia senjata hypersonic Cina, di mana 4 sumber intelijen Amerika yang tidak ingin disebut namanya mengatakan bahwa senjata hypersonic Cina mengelilingi bumi dan melawan hukum fisika. Paling menarik kata-kata melawan hukum fisika ini tentunya sangat dahsyat. Bagaimana bisa melawan hukum fisika? Tentu ini sesuatu yang tidak dimengerti. Sumber anonim tersebut juga menyebutkan bahwa pesawat rudal Cina melepaskan sesuatu pada kecepatan hypersonic. Artinya pada keadaan kecepatan puluhan kali kecepatan suara, objek tersebut masih bisa melepaskan suatu objek berkecepatan hypersonic juga. Tentunya makin membingungkan dan melawan hukum-hukum fisika. Pensiunan Jenderal Bintang 4 Amerika yakni John Hayton mengatakan bahwa Cina diam-diam sudah menguji rudal hypersonic mereka ratusan kali. Sementara Amerika hanya 9 kali. Oleh itu mereka lebih maju. Rudal hypersonic memang bisa terdeteksi oleh radar permukaan pada ketinggian tertentu. Namun rudal hypersonic tidak akan mampu diintercept atau dicegat. Dan apabila rudal tersebut melakukan manuver dan terbang dengan lebih rendah, maka radar permukaan akan kesulitan mendeteksi dan sebagainya. Cina sendiri tidak membeberkan pencapaian mereka dengan detail. Sejauh ini mereka memberikan bukti Dongfeng 17 yang pada parade kemerdekaan 2019 dipamerkan dan membuat dunia heboh sebab sudah bertugas pada divisi Rocket Force PLA. Janji Cina juga mereka akan melakukan demonstrasi penerbangan hypersonic mulai 2025 hingga 2035. Mari kita nantikan sebab akan memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi umat manusia. Sampai sudah sobat di penghujung topik. Terima kasih sudah meluangkan waktunya dan meramaikan channel ini. Semoga bermanfaat dan memberikan sedikit gambaran pemahaman tentang perkembangan hypersonic, rudal, dan fasilitas pendukungnya. Salam all about China!